Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa kempel deui di pangajaran bahasa Sunda sareng Bu Sopi. Dinten ieu urang bade belajar mengenai rarangken tengah. Mangga hideuk buka bukuna kaca 8. Silahkan Ananda buka bukunya halaman 9. Kita lihat ya, rarangken tengah. Kalau dalam bahasa Indonesianya yang dimaksud dengan rarangken itu adalah imbuhan atau jadi rarangken tengah itu adalah imbuhan tengah. Rarangken tengah ar. Imbuhan tengah ar. Basa poe Jumaah danu jeung babaturanna barudak lalaki wungkul baralik ti sakola teh henteu langsung ka imah, tapi ngadon ngarojay heula di Rengganis. Poe Sabtu isukna danu teu bisa indit ka sakola lantaran ngarasa lalungse, lalieur serta sarbel. Nah, kecap-kecap barudak baralik arimah ngarojay lalungse lalieur jeung sarbel dina eta paragraf mangrupakeun kecap rundayan anu ngandung rarangken tengah ar atawa al. Nah, kalimat-kalimat barudak baralik arimah ngarojay lalungse itu ada rarangken tengah ar atawa al, atau kecap baralik barudak itu ada imbuhan tengahnya ar atau al. Kita lihat ya. Kecap rundayannya barudak, asal kecapnya itu budak. Rarangken tengahnya itu adalah ar. Jadi asal kecapnya budak. Kalau budak itu artinya satu orang anak. Tapi ditambah ar ya. Jadi barudak. Barudak itu dalam bahasa Sundanya jadi anak-anak. Tadinya hanya anak, ditambah rarangken tengah ar jadinya barudak. Kemudian kecap rundayannya itu awalnya baralik. Kecap asalnya balik. Dikasih rarangken tengah ar jadi baralik. Nah, baralik kalau balik itu hanya satu orang, tapi baralik itu jadi ditambah imbuhan ar atau rarangken al. Jadi baralik semua pada pulang. Kalau balik itu hanya menunjukkan pada seorang. Kalau baralik itu semuanya pada pulang. Arimah, imah, ar. Asal katanya adalah imah. Ditambah rarangken an tengah. Jadi arimah. Arimah itu artinya rumah-rumah. Ngarojay. Asal kecapnya adalah ngojay. Ar ditambah rangken ar jadi ngarojay ini ya, rarangkainya ini ya. Ngojay ini asal kecapnya. Ngarojay berarti banyak yang berenang. Ngojay itu dalam bahasa Indonesianya adalah berenang. Ngarojay pada berenang. Nah, begitu juga yang seterusnya. Terus kecap rundayan anu make rarangken tengah ar al nuduhkeun kaayaan loba tah. Seperti Ibu tadi bilang, barudak, budak, rarangken tengahnya ar. Awalnya budak itu adalah satu, ditambah rarangken tengah ar jadi barudak, artinya anak-anak. Ya. Baralik. Asal katanya balik, ditambah jadi ar, ditambah dimasukkan ar sebagai rarangken tengahnya jadi baralik. Ya. Jadi ini kecap-kecap rundayan anu make rarangken tengah ar atau al nuduhkeun kaayaan loba atawa leuwih ti hiji serta nuduhkeun rada atawa teu sabaraha. Nih, contohnya yang menuduhkan rada atau teu sabaraha adalah lalungse. Lungse. Lungse itu santai, leuleus. Tos lungse gitu. Tos santai. Lalungse itu keadaan sedang lemas, tapi nggak lemas banget, sedang lemas. Lalieur, kata asalnya adalah lieur, rangken tengahnya al. Jadi lalieur. Lalieur itu
menunjukkan pada seseorang tapi dia pusing karena banyak permasalahan. Sarbel, sebel. Dikasih katakan tengah jadi sarbel. Kalau sebel dalam bahasa bahasa Sundanya itu sebal, tapi kalau dalam bahasa Sundanya itu sebel itu bisa enak, arenek, jadi sarbel itu enak ya. Sarbel itu rasa-rasa sebel, rasa-rasa enak dalam bahasa Indonesianya. Kemudian kita coba ya, nanti kalian kerjakan di kaca 10, sekalian kerjakan. Tapi kita kasih contohnya dulu. Supaya kamu lebih hafal, sangkan hidup lebih paham cara ngalarapkannya, supaya kamu lebih paham cara menerapkannya. Rarangkan tengah al. Coba perhatikan kecap itu artinya kalimat dalam bahasa Indonesia ya, kata-kata atau kalimat. Anu make rarangkan tengah al di handap ieu. Arindit. Contoh. Asal kecapnya adalah indit. Rarangkan yang dipakai adalah ar. Contohnya, danu arindit kasak danu jeung babaturana arindit kasakola. Contohnya. Karena tadi seperti ibu yang bilang tadi, seperti yang awal ibu bilang, arindit itu berarti menunjukkan pada jumlah yang banyak. Tapi kalau misalnya satu cukup indit. Danu indit ke sekolah, berarti cuma danu aja yang indit ke sekolah. Contoh ya. Terus kalau misalnya kalimahna barudak arindit ke sekolah, berarti banyak anak-anak pada pergi ke sekolah. Ya. Itu. Nah, nanti kalian kerjakan halaman 10, kaca 10. Ingat ya, kaca dalam bahasa Sundanya kaca, tapi dalam bahasa Indonesianya adalah artinya halaman. Kaca 10 sampai dengan kaca 11. Kalian kerjakan. Di Google Classroom ya dikerjakannya. Kemudian kita balik ke kalimat pananya. Kalimat pananya nyaeta kalimat anu fungsi utamana nanyakeun. Kalimat pananya umumna miharep jawaban. Translate ke bahasa Indonesia ya. Kalimat penanya yaitu kalimat yang mempunyai fungsi utama menanyakan. Kalimat penanya umumnya mengharapkan jawaban. Jawaban dinawangun tinunulis dari apa yang dibuat oleh penulis. Ditungtungna dari apa yang dibuat oleh penulis, di ujungnya dibuat tanda tanya. Nah, berdasarkan dumasar karena hal anu ditanyakeun, berdasarkan dari hal yang ditanyakan, kalimat pananya dibedakan jadi beberapa rupa, diantaranya yaitu kalimat pananya pikeun nanyakeun barang, kalimat penanya buat menanyakan barang, make kecap pananya naon, menggunakan kalimat penanya, menggunakan kata penanya naon itu apa. Dalam bahasa Indonesianya naon itu adalah apa. Jadi kalau mau menanyakan suatu barang menggunakan kecap pananya dengan kalimat naon. Naon eta teh. Nah, apa itu tuh? Misalnya naon anu dicandak ku Danu, apa yang dibawa Danu? Dia kan berarti menanyakan barang. Misalnya Danu pergi ke sekolah membawa buku. Nah, temannya bertanya, naon anu dicandak Danu? Nu dicandak Danu nyaeta buku. Buku adalah masuk ke dalam kata barang atau kalimah barang. Kalimah pananya pikeun nanyakan jelema, kalimah penanya buat menanyakan orang, make kecap pananya saha. Jadi kalau mau menanyakan orang lain, maka kata penanyanya itu harus menggunakan kalimat saha. Misalnya, saha anu mapah sareng Danu. Siapa yang berjalan dengan Danu? Nah, saha kalau dalam bahasa Indonesianya adalah siapa, ya. Kemudian kalimat pananya pikeun nanyakeun pagawean. Kalimat penanya buat menanyakan pekerjaan, make kecap pananya keur naon. Nah, jadi kalimat untuk menanyakan pegawaian, maka kata penanyanya adalah keur naon, lagi apa. Contohnya,
Danu sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Terus temannya bertanya, maka pertanyaannya yang ditujukan pada Danu adalah, Danu maneh keur naon? Danu kamu sedang apa gitu. Itu menyatakan pekerjaan ya. Terus kalimah pananya pikeun nanyakeun sifat atau kayaan make kaca pananya kumaha. Contoh, Ima sedang sakit. Nah, kemudian oleh temannya ditanya, kumaha keadaan Ima ayeuna? Bagaimana keadaan Ima sekarang? Itu menanyakan, kumaha itu menanyakan keadaan seseorang. Terus kalimah pananya pikeun nanya ukuran make kecap pananya sakumaha atau sabaraha. Contoh, kalau ibunya suka belanja ke warung atau ke tukang sayur di pasar, Mang, cabe baraha sakilona, sabaraha sakilona. Nah, itu menanyakan ukuran. Menanyakan harga. Sabaraha sakilona. Nah, itu menanyakan harga. Sedangkan sakumaha, nanti si amangnya tanya, Bu, meser cabe sakumaha. Itu menanyakan ukuran ya. Terus kalimah pananya pikeun nanyakeun tempat make kecap pananya mana, nu mana, di mana, ka mana, atawa ti mana. Kalimat penanya yang menanyakan tempat make kata pananya mana, nu mana, di mana. Misalnya, di mana Danu sakolana? Nah, Danu sakolana di SDIT Kaipa. Kamana Danu tadi? Danu tadi nuju ke pangaosan. Atau di mana Danu tadi? Danu tadi jawabannya di mana Danu tadi? Dari mana Danu tadi? Danu ti pangaosan. Gitu. Kalimah pananya pikeun nanyakeun waktu lumangsana hiji kajadian. Nah, kalimat bertanya untuk menanyakan waktu yang sudah lalu, ya, kejadian itu sudah berlalu, maka menggunakan kata pananya iraha. Contohnya, iraha Danu bade ka sakola teh. Kapan Danu bade mau ke sekolah gitu, ya. Terus kalimah pananya pikeun nanyakeun cara ngalakukeun pagawean. Make kecap pananya kumaha. Kalimat untuk menanyakan cara ngalakukeun pagawean, maka kata pananyana kumaha. Contoh, kumaha ari masak cai teh. Nah, itu kan bagaimana cara memasak air tuh. Itu menanyakan salah satu pekerjaan ya. Terus kalimah pananya pikeun nanyakeun sebab lumangsuna hiji kajadian atau keayaan. Ini kalimah penanya untuk menanyakan sebab terjadinya suatu kejadian. Contohnya, make kecap pananya menggunakan kalimat petanya naha atawa kunaon. Contoh ya, kunaon eta baju teh kok bisa soek, atau kunaon si eta ragrag, kenapa si itu jatuh, kenapa baju itu bisa sobek. Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan kalimah pananya dan rarangken tengah RA. Sekali lagi, silakan kalian kerjakan halaman 10 sampai dengan halaman 11. Kemudian kalian kirim ya lewat GCR, Google Classroom, difoto, dikerjakannya di bukunya saja, atau kalau belum ada boleh di kertas, di buku tulis dulu ya. Ibu akhiri sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham sekali tentang rarangken tengah dan kalimah pananya. Kalau kiranya kalian belum paham, mangga kalian boleh bertanya sama ibu. Insyaallah ibu akan selalu menjawab apa yang kalian tanyakan.
Cukup sekian mungkin dari Ibu. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.